Pemanasan global. Materi kali ini kita akan membahas tentang materi pemanasan global, di mana salah satu efek dari pemanasan global yaitu efek rumah kaca. Nah, kita akan membahas pengertian dari efek rumah kaca, proses terjadinya, penyebab, sampai dengan dampaknya. Coba perhatikan gambar di layar kalian. Nah, di sini ada gambar matahari dan bumi. Coba efek rumah kaca. Kita pahami gambar ini terlebih dahulu. Nah, matahari itu sebagian panas matahari diserap oleh bumi dan memanasinya. Ya, jadi sebagian panas matahari itu diserap oleh bumi. Kemudian, nah ada sebagian panas itu yang dipantulkan kembali ke atmosfer. Kemudian sebagian panas yang dipantulkan bumi diserap oleh gas-gas di atmosfer sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Nah, panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh atmosfer dan bumi, jadi tidak diserap. Intinya, cahaya matahari ini ada yang diserap oleh bumi, ada yang dipantulkan ke atmosfer lagi. Nah, apa maksudnya? Nah, pengertian efek rumah kaca itu merupakan proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi merangkap panas. Nah, jadi efek rumah kaca ini disebabkan oleh terperangkapnya gas-gas di atmosfer sehingga bumi menjadi panas secara alami. Seperti itu. Adapun penyebab efek rumah kaca timbul, pertama, naiknya konsentrasi gas karbon dioksida, metana, nitrus oksida, hidrofluorokarbon, fluorokarbon, sulfur heksafluorid, serta kenaikan karbon dioksida yang disebabkan oleh pembakaran minyak bumi, batu bara, bahan bakar organik ketika tumbuhan dan laut tidak bisa mereabsorpsinya. Jadi kenaikan CO2 ini atau CO2 itu karbon dioksida ya, disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya di sini penggunaan pembakaran BBM ya, itu bisa menyebabkan efek rumah kaca. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena tumbuhan dan laut ini tidak bisa menyerap panas begitu banyak, sehingga gas-gas itu menjadi bertebaran di atmosfer, terjebak sehingga suhu bumi menjadi panas. Nah, dampak positifnya ternyata efek rumah kaca ini memiliki dampak positif juga. Nah, pertama, manusia menjadi berhati-hati dan berhemat terhadap penggunaan energi dan bahan bakar fosil. Nah, jadi penggunaan segala sesuatu juga harus dibatasi ya, jangan berlebihan sehingga tidak menimbulkan efek yang berbahaya. Yang kedua, menjadi kreatif karena mengolah limbah seperti plastik kertas untuk didaur ulang menjadi bahan ekonomis. Nah, di sini salah satunya ada yang dibuat menjadi tas, dompet. Kalian pasti pernah membuat dompet atau tas dari bahan limbah plastik. Nah, yang ketiga, suhu bumi menjadi tidak rendah untuk dihuni makhluk hidup. Nah, berdasarkan hasil evolusi bumi, bahwasannya dulu itu bumi kan dingin kan ya, karena adanya efek rumah kaca menjadi bisa dihuni yang tadinya kutub atau banyak es karena mencair panas. Nah, maka bumi bisa menjadi tempat hunian. Yang keempat, membuat sadar bahwa pohon dan hutan itu penting bagi kelangsungan hidup, sehingga rehabilitasi menjadi digalakan. Nah, jadi pemerintah ini sangat gencar melakukan program reboisasi atau penghijauan ya, penanaman kembali. Nah, apa dampak
efek rumah kaca yang negatifnya. Yang pertama ada semakin lama suhu di permukaan bumi semakin panas. Ya betul, karena tadi gas-gas menjadi terperangkap di bumi. Terjadi anomali cuaca antara siang dan malam. Nah, jadi antara siang dan malam cuacanya tidak dapat diprediksi. Misalkan kalau biasanya siang itu panas atau malam itu dingin, nah tidak bisa jadi terbalik, siang menjadi dingin, malam menjadi panas karena terjadinya anomali cuaca gitu ya. Yang ketiga, mencairnya es abadi di daerah kutub. Kalian tahu kan ya bahwasannya es di kutub utara dan selatan itu selamanya tiap hari itu ada gitu. Nah, tiba-tiba menjadi mencair. Es mencair itu akan menambah volume air di bumi ya. Sehingga efeknya yaitu volume air menjadi banyak, bisa menutupi permukaan daratan. Nah, yang keempat itu meningkatkan permukaan air laut. Ya betul, karena tadi air es menjadi cair sehingga air laut volumenya menjadi bertambah. Nah, sering terjadi bencana alam, kemudian terjadinya fenomena kekeringan atau gagal panen karena tadi suhu menjadi terlalu panas. Terjadi bencana kelaparan dan gizi buruk. Ini berkaitan karena gagal panen tadi, maka terjadilah bencana kelaparan. Nah, di sini jika kalian perhatikan ada gambar bumi yang awalnya normal, terlihat sangat indah, dingin, menjadi rusak, pohonnya menjadi hilang, kemudian suhunya menjadi panas. Nah, ini disebut dengan pemanasan global. Kita akan membahas pengertian dari pemanasan global, apa penyebabnya, dampaknya seperti apa, dan solusinya apa. Oke, perhatikan gambar di layar kalian. Seperti biasa, tadi juga ada matahari ya. Matahari itu dilepaskan. Nah, harusnya matahari ini kan diserap oleh pepohonan ya. Fungsinya untuk membantu proses fotosintesis sehingga menghasilkan oksigen. Kan tetapi karena pohon-pohonnya dipotong sama ini pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga cahaya matahari tidak diserap oleh pohon. Nah, si sinarnya itu menjadi bertebaran dan menyebabkan suhu menjadi panas. Nah, ini sebagian radiasi matahari dipantulkan kembali ke atmosfer atau angkasa. Terus yang lainnya ada radiasi matahari diserap oleh bumi ya, sebagian diserap oleh bumi. Nah, tapi ada juga dari bumi dipantulkan kembali ke atmosfer karena kenapa? Nih, penggunaan pupuk kimia menyumbangkan N2O. Terus kotoran sapi melepaskan metan, pembakaran jerami menghasilkan karbon, metan, dan nitrooksida. Nah, selain pemanasan global ini, selain dari matahari, cahaya matahari yang tidak bisa diserap lagi oleh bumi dan pepohonan, ternyata ditambah juga oleh aktivitas manusia. Contohnya ini penggunaan pupuk urea, terus pembakaran jerami, sehingga gas-gasnya itu bertebaran di atmosfer dan membuat bumi semakin panas. Nah, sekarang apa itu pengertian dari pemanasan global? Nah, pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan laut secara bertahap. Jadi, suhu bumi menjadi panas. Kemudian perubahan ini diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Bagaimana proses pemanasan global terjadi? Pertama, cahaya tampak matahari sebagian dikembalikan ke angkasa dan sebagian diserap oleh bumi.
yang dipantulkan kembali sebagai radiasi inframerah. Nah, jadi tadi ya, cahaya matahari itu sebagian diserap oleh bumi, sebagian lagi dipantulkan ke atmosfer. Nah, kedua, radiasi matahari melalui atmosfer. Iya, betul. Jadi radiasinya itu menjadi menyebar di atmosfer. Yang ketiga, kebanyakan radiasi matahari diserap oleh permukaan bumi dan memanaskannya. Nah, kebanyakan dari radiasi matahari ini diserap oleh permukaan bumi dan memanas. Radiasi inframerah dipancarkan oleh permukaan bumi. Terus radiasi inframerah yang dipancarkan kembali oleh bumi diserap oleh karbon dioksida di atmosfer, yang kemudian sebagian dipancarkan ke angkasa dan sebagian lainnya kembali lagi ke atmosfer bumi. Itu ya. Jadi intinya pemanasan global itu cahaya matahari itu tidak bisa diserap oleh bumi secara keseluruhan, sehingga sebagian cahayanya menjadi dipantulkan ke atmosfer kembali dan menjadi radiasi matahari. Nah, si radiasi itu juga menjadi menyebar, kemudian berikatan dengan karbon dioksida di atmosfer. Selanjutnya, penyebab terjadinya pemanasan global. Pertama, emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Nah, hasil dari asap-asap pembakaran itu menyebabkan terjadinya pemanasan global. Makanya kita harus berhemat dalam penggunaan listrik itu, karena proses pengolahan listrik itu menyebabkan pemanasan global. Yang kedua, emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Terus emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Nah, seperti gambar yang awal, bahwasannya kotoran sapi itu menghasilkan gas metana yang bisa menyebabkan pemanasan global. Yang keempat, deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Kenapa penebangan liar dapat menyebabkan pemanasan global? Karena panas matahari tidak bisa diserap oleh pepohonan, sehingga panasnya dikembalikan lagi ke atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. Begitupun pembakaran lahan, karena asapnya itu bisa terperangkap di atmosfer. Kelima, penggunaan klorofluorokarbon dalam refrigerator pendingin. Nah, di mesin pendingin juga itu menyebabkan terjadinya gas-gas yang terperangkap di atmosfer sehingga menyebabkan pemanasan global. Yang keenam, meningkatkan penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Nah, nih singkatnya, pembakaran lahan, kemudian tadi pendingin, asap dari kendaraan, asap dari pabrik ini menyebabkan gas-gas terperangkap di atmosfer, dan bahkan ada yang menyebabkan lapisan ozon kita itu menjadi menipis. Untuk apa lapisan ozon? Untuk melindungi kita dari panas matahari. Nah, dampak pemanasan global yaitu pertama, ada temperatur bumi semakin tinggi, jelas semakin panas. Sudah terasa sekarang saja di Bandung ini menjadi sudah panas, yang dulunya dingin menjadi panas. Terus mencairnya es di daerah kutub karena terlalu panas, jadi es di kutub menjadi panas. Kemudian hilangnya terumbu karang, kepunahan spesies yang semakin meluas karena tadi terumbu karang juga menjadi hilang, maka kepunahan spesies yang menghuni terumbu karang jelas aja menjadi tidak ada. Kemudian kegagalan panen karena terlalu panas di bumi,
penipisan lapisan ozon sehingga cahaya matahari itu bisa langsung masuk ke bumi tanpa adanya filter dari lapisan ozon. Nah, bagaimana solusi penanganan pemanasan global? Pertama, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Jadi kita harus mengurangi penggunaan batu bara, kayu bakar, bahan bakar organik lainnya. Nah, yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Sekiranya penggunaan kendaraan tidak dibutuhkan, maka lebih baik untuk berdiam saja. Mengurangi deforestation atau tadi ya, penggundulan lahan yang harusnya kita melakukan reboisasi atau penanaman lahan. Mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan ya. Jadi kita harus mendukung sekali penanaman pohon itu supaya bumi kita menjadi tidak terlalu panas. Yang terakhir, mengurangi penggunaan produk yang mengandung CFC dengan penggunaan produk yang ramah lingkungan. CFC ini seperti bahan plastik juga itu ya, bisa menyebabkan pemanasan global. Nah, mungkin hanya itu materi kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.